Apa yang diletakkan di atas meja makan bukanlah kelezatan tapi panah yang membunuh orang. Pemain bisa memilih sembarang kursi untuk duduk. Kemudian kepala pelayan akan memutar meja. Ketika meja berhenti, busur dan anak panah akan ditembakkan. Hingga satu pemain kehilangan nyawanya, babak ini akan berakhir. Namun sisa dua pemain akan bersaing memperebutkan hadiah senilai 780 juta di babak selanjutnya. Yoko agak khawatir. Kalau tembakannya meleset, apa tidak sakit mati? Tentang ini kepala pelayan menjelaskan bahwa hal ini hanya perlu dihentikan dan akan mengarah ke hati. Setelah mengetahui aturan permainan 3 pemain, segera cari posisi yang cocok untuk duduk. Tetapi saat kepala pelayan mengumumkan permainan dimulai, Eiji masih terasa lebih aman di sebelahnya. Melihat bahwa semua orang tidak memiliki masalah dengan tempat duduk lagi, pengurus rumah tangga memulai panah otomatis. Permainan diresmi mulai. Panah mulai berputar. Semuanya gugup sampai berkeringat. Sampai akhir panah perlahan melambat. Ibuku. Tanpa diduga crossbow ditembakkan ke arah tempat di mana Eiji awalnya duduk. Adegan ini membuat penyakit Parkinson yang sudah mengikuti Eiji selama 30 tahun juga sembuh. Jika dia tidak mengubah posisi dulu, dia pasti sudah kembali ke kakek dan neneknya sekarang. Jadi sebelum ronde 2 dimulai, Eiji tiba-tiba memberitahunya bahwa dia ingin mengubah posisi di mana dia ditembak tadi. Alasannya posisi busur dan panah yang sama tidak akan menembak 2 kali. Yang ditenagai oleh beras. Gaya yang bekerja padanya berbeda, hasilnya juga berbeda. Maka permainan berlanjut. Pembantu rumah tangga belok bundaran 2. Pada saat itu Taichi dan Yoko segera menjadi sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa bernapas dengan normal lagi. Hanya Eiji yang senang. Seolah-olah pemenang sudah mantap di tempat. Tapi apakah hasilnya sesuai prediksi Eiji? Aduh ibu. Tidakkah dia menyesal tidak bisa pergi ke bioskop untuk menonton Moon Man? Kematian Eiji dihilangkan. 2 pemain akhirnya akan memasuki pertempuran mematikan. Menang hadiah final senilai 780 juta. Di kaki kedua orang ini terdapat bola besi seberat 666 ton. Bahwa string yang memperbaiki bola akan berada di 8 string ini. Pemain hanya perlu terus memotong sampai yang beruntung ditarik oleh bola di akhir permainan baru. Oh ibuku. Kalau kena kawat lawan pasti senang. Tapi kalau dipotong pasti menyesal. Tapi untuk bersikap adil, tali yang terhubung ke bola disusun tersembunyi di bawah tanah. Tidak dapat dikenali dengan mata telanjang. Ini adalah game survival paling mesum di Jepang. Pemenang akhir akan mendapatkan hadiah uang senilai 780 juta. Setelah memahami prinsip permainan, Taichi dan Yoko memakai rantai kaki. Tapi siapa memotong sebelumnya? 2 pihak memutuskan untuk menarik palu untuk memutuskan. Tapi itu tidak terlalu diperlukan. Karena meskipun kamu dipotong terlebih dahulu. Tapi bagaimana jika kau memutuskan talimu? Akhirnya Yoko menang. Dia ragu sejenak sambil memegang gunting. Pokoknya kalau salah pilih ya gak bagus. Pelayan menghitung mundur berakhir. Yoko pasti terpotong. Hasil bola besi masih ada. 2 orang menghela nafas lega. Tapi game ini harus ada 1 orang mati. Selanjutnya adalah giliran Taichi. Pelayan menghitung mundur berakhir. Aku memotong talinya. Astaga, bola besinya tetap tidak bergerak. Tapi jumlah kabel yang tersisa semakin sedikit. Suasana makin mencekam. Kali ini giliran Yoko. Dia memotong talinya. Yang menurut saya kali ini masih belum diputuskan. Tapi tiba-tiba setelahnya. Taichi dengan cepat meraih pergelangan tangan Yoko.
Siapa sangka saat menggantung rambut ini, Yoko menatap pengurus rumah dan memanggilnya ayah. Apa? Tak disangka keduanya ayah dan anak. Tapi sekarang Taichi sudah tidak bisa menahannya lagi. Taichi dengan marah menanyai pengurus rumah. Kenapa ayah sepertimu tidak bisa melarang putrimu berpartisipasi dalam permainan ini? Tapi pengurus rumah bilang itu pilihan Yoko, di mana dia adalah kepala pelayan. Dilarang membahas masalah pribadi pemain dalam game. Akhirnya kepala pelayan dengan air mata berlinang menyatakan itu. Dia mati, kamu yang beruntung. Taichi memenangkan kejuaraan dari game Fana ini, dan dapatkan bonus 780 juta. Tetapi ketika dia hendak meninggalkan Bounty, ketua guild di belakang seluruh permainan tiba-tiba muncul. Ini Z-nya, satu dari 8 pemain di awal. Bukankah dia sudah berada di aliran emas di babak ketiga? Kenapa jadi presiden? Jadi Z-nya sangat sial sebelumnya. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku akan melompat dari tangga untuk mati. Tetapi ketika dia hendak melompat, dia tiba-tiba memikirkan satu hal. Seorang bahkan tidak takut mati, jadi apa yang kamu takutkan? Maka dari situ presiden mulai merubah peruntungannya. Setelah memiliki uang, Z-nya mulai mempelajari keberuntungan manusia. Juga karena untuk membuktikan keberuntungan bisa dianalisa dengan angka tertentu. Dia terus-menerus mengundang pemain untuk bergabung dalam game ini. Seperti yang diharapkan dari apa yang dia teliti. Paman berkat komputer menganalisis peruntungannya. Berhasil melewati tahap racun alkohol pertama. Lalu putaran kedua adalah rolete Rusia. Namun pada putaran ketiga komputer menganalisis bahwa peruntungannya telah habis. Jadi pengurus rumah menyembunyikan tabung oksigen di bawah danau sebelumnya. Jadi hanya satu nyawa yang lolos. Tapi kali ini dia menggunakan wajah aslinya untuk muncul karena dia ingin melakukan satu eksperimen lagi. Itulah dua orang paling beruntung yang saling bertarung. Apa hasil yang akan mereka dapatkan? Dua orang paling beruntung adalah Taichi dan kepala pelayan. Ternyata Butler adalah juara musim sebelumnya dari game ini. Bos juga menaikkan bonus menjadi 10 miliar. Jika kepala pelayan menang, dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Ternyata pengurus rumah telah membuka badan amal yang khusus menyelamatkan orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Namun karena siswa tersebut bunuh diri, sekarang dia terlilit hutang. Berpikir sejenak pengurus rumah menerima tantangan ini. Tapi pemuda seperti Presiden Taichi baru saja memperingatkannya. Jika kamu tidak berpartisipasi, maka dia tidak akan memberimu bounty kali ini. Aduh Bu, masih manusia. Taichi terpaksa menerima. Presiden membawa alat peraga tantangan. Saya tidak menyangka babak terakhir ini menggunakan gunting untuk menentukan pemenang atau pecundang. Jadi menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Dua ramuan yang tampak sangat sederhana ini adalah racun mematikan yang kronis. Bucho menyuntikkan dua orang dan menyuruh mereka memulai permainan gunting. Pemenang akan mendapatkan satu botol penangkal khusus. Tetapi membutuhkan setidaknya 3 botol untuk detoksifikasi. Tapi hanya ada 5 botol dibagi. Niat Bucho jelas, ini adalah permainan hidup dan mati. 5 menang 3 pertandingan. Pemenang mengambil 10 miliar, pecundang kembali ke tanah air. Dan tidak ada efek khusus. Gunting batu kertas. Saya melihat putaran pertama 2 orang berkumpul, Presiden sangat bersemangat. Yang tidak diharapkan adalah 2 orang yang paling beruntung saling bertarung. Hasil babak kedua diundi lagi. Hingga putaran ketiga kepala pelayan menang. Bucho segera menyuntiknya dengan obat penawar. Taichi kalah 1 pertandingan, agak tidak sabar. Saya bertanya kepada Presiden, tidak bisakah dia menggunakan komputer untuk menebak siapa yang menang? Tapi kenapa tidak dipublikasikan? Terlihat pengurus rumah juga ingin tahu jawabannya. Tapi Bucho menolak. Dia mengatakan bahwa jika dia mengatakannya, itu akan mempengaruhi keberuntungannya. Misal Tadayasu pergi sebelumnya. Ketika dia mencuri bounty, Komaki menemukannya. Hasil karena distribusi yang tidak merata, Komaki membawanya untuk memberi penghormatan kepada kakek dan neneknya.
menyebabkan game mogok, membuat penelitiannya hampir mati. Itu sebabnya dia memanggil Eiji yang memiliki keberuntungan yang sama dengan Tadayasu. Juga jika Komaki tidak membunuh Tadayasu, maka Eiji tidak akan bergabung dalam game dan kembali ke aliran emas. Jadi tunggu sampai hasilnya tersedia dan kemudian publikasikan jawabannya di komputer, untuk membuktikan arah penelitiannya benar atau tidak. Putaran 2 dimulai. Kali ini Taichi menang. Rasio 1 semua. Hasil putaran selanjutnya adalah kepala pelayan yang menang. Skor berbalik 2-1. Jika tidak ada kejutan, sutradara akan memberikan skor 2 genap. Seperti yang diharapkan, game ini dimenangkan oleh Taichi. Lihat obat penawar yang perlahan disuntikkan ke dalam tubuh. Otot wajah Taichi yang tegang perlahan mengendur. Katanya sebelum meninggal tiba-tiba ingin makan sepiring nasi goreng dengan telur. Presiden mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama. Dia bilang waktu mau ditenggelamkan dia cuma mau makan nasi natto. Menyebut natto, Taichi tiba-tiba teringat makanan mereka belakangan ini. Kenapa hanya natto dan mie instan? Pengurus rumah bilang diatur khusus oleh presiden. Karena natto mengandung vitamin K dan bakteri menguntungkan. Bermanfaat dalam mengatur ritme kehidupan organisme. Yang mana mie instan memiliki kemampuan merangsang sistem saraf simpatik, meningkatkan sekresi adrenal, membuat pemain yang menang uang juga tidak mau keluar. Sama seperti Eriko yang keluar juga harus kembali melanjutkan maju. Aduh Bu, tahukah mie instan begitu bermanfaat? Kembali ke cerita utama. Ketika bersiap memulai permainan untuk menang atau kalah, Presiden mengeluarkan 2 amplop, satu putih satu hitam. Dalam surat kosong adalah cek kosong. Ia langsung menandatangani 10 miliar sebagai hadiah. Dan di huruf hitam adalah nama yang kalah. Yang dia hitung menggunakan kalkulator sejak pertama kali dia bertemu mereka. Dia juga memberitahu mereka. Hasil putaran sebelumnya dia tebak dengan benar. Jika hasilnya sama kali ini, bisa membuktikan bahwa keberuntungan bisa diperhitungkan. Setelah mengatakan itu, dia menyatakan pertandingan terakhir resmi dimulai. Kali ini 2 orang menggambar bersama. Sepertinya peruntungan keduanya sedang bertarung sengit. Namun kontes hidup dan mati ini juga membutuhkan pemenang dan pecundang. Akhirnya Taichi memenangkan permainan. Bucho mengeluarkan kertas dalam huruf hitam. Di dalam adalah nama kepala pelayan. Berkat percobaan ini, membuat Bucho percaya bahwa perhitungan yang dia pelajari benar-benar bisa menghitung keberuntungan. Akhirnya Taichi memenangkan 10 miliar. Tapi dia sepertinya tidak tertarik dengan penelitian Bucho. Dia mengambil cek dan segera pergi. Tapi kali ini ketua serikat menemukan bahwa peruntungannya telah memuncak lagi. Jadi dia dengan semangat pergi mencari Taichi. Ingin bertarung hidup mati dengan Taichi. Jika dia menang maka dia mengumpulkan bonus. Tapi ketika dia mengangkat tangannya, dia awalnya mengira dia yakin akan menang. Tapi sekarang dia bingung selama 5 menit. Melihat Taichi pergi tanpa melihat ke belakang, dia mengangkat guntingnya dengan rendah hati. Kali ini meniadakan semua penelitian presiden sebelumnya. Dia bergegas untuk melihat. Mengakibatkan peruntungannya cepat berkurang. Sementara presiden seperti terkena penyakit Parkinson. Mulai bergetar. Mungkin saat ini dia mengerti itu. Apa yang dia teliti hanya lelucon. Dengan Taichi duduk di sudut jalan melihat cek di tangannya. Tidak tahu masalah apa yang Anda alami. Tepat setelah itu dia merobek cek 10 miliar itu. Menyatu dengan arus orang dan menghilang. Film Jepang dengan jelas menggambarkan keserakahan manusia. Sangat tidak menyentuh taruhan judi. Ini hanya 0 kali dan berkali-kali tak terhingga.